Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan yang ke-10, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah, kemudian shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita sampai pada pembahasan terkait dengan tema keragaman, persatuan dan rahmatan lil alamin. Para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta para pendengar yang lainnya, kita mengetahui bahwasanya sebuah sunatullah ketika kita berada di muka bumi ini, menyadari akan adanya hakikat keragaman, kenyataan sebuah keragaman, baik itu keragaman terkait dengan makhluk, diversitas, kemudian keragaman-keragaman pemikiran, termasuk keragaman-keragaman dalam hal budaya, perilaku, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ini adalah merupakan suatu hal yang merupakan sunatullah, merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menyertai kita semuanya. Dan keragaman itu akan terus berdinamika sehingga kemudian dia akan menjadi semakin menarik, karena keragaman yang terjadi pada 100.000 tahun yang lampau itu bisa jadi berbeda dengan 1.000 atau 2.000 bahkan 1 juta tahun yang akan datang, sehingga dinamisasi itu akan kemudian menjadi sunatullah yang perlu kita fahami bersama. Kemudian hal yang kedua, setelah ini adalah bahasan yang pertama yang ingin kita sampaikan pada kuliah kita kali ini. Kemudian yang kedua adalah kemudian masuk pada konsep persatuan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabinya yang mulia, rasulnya yang mulia, yang kemudian ditutup menjadi nabi dan rasul terakhir, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa risalah yang sempurna, paripurna, yang tidak ada risalah dan tidak ada nabi dan rasul setelahnya, yaitu adalah Islam. Maka ini adalah merupakan sebuah risalah penyempurna sekaligus risalah pemersatu, risalah yang kemudian kembali menegaskan konsep bahwasanya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi umat manusia itu adalah dalam rangka kebaikan, dan kemudian dalam rangka mempersatukan mereka. Untuk apa? Untuk bersatu kembali kepada fitrahnya, yaitu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menciptakan sebuah kita katakan kemakmuran di muka bumi ini, menjaga stabilitas di muka bumi ini sesuai dengan tugas kita sebagai khalifah fil ard, sebagai pemakmur bumi, menjaga daripada kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Yang kemudian ketika persatuan ini ketika diterapkan, maka akan kembali kepada konsep berikutnya, yaitu adalah rahmatan lil alamin. Nah, ini garis besar kuliah kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang keragaman, kemudian bagaimana mendudukkan persatuan dalam keragaman itu, dan kemudian meraih rahmatan lil alamin dengan persatuan yang kita idam-idamkan. Nah, para jamaah, para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada sebuah ayat yang masyhur yang mungkin sebagian kita sudah sering mendengarnya, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu
wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 103 ini telah berfirman yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala, bihablillahi jami'an, dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala, dan wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, janganlah kalian saling memecah belah, dan ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu ketika dahulu pada masa-masa jahiliyah itu bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hati-hati kalian, lalu menjadikan kalian menjadilah kamu karena nikmat Allah yang orang-orang yang bersaudara. Ya. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka persaudaraan ikhwana itu adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beberapa tafsir diantaranya kita akan sebutkan terkait dengan ayat ini, yaitu At-Tabari, Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Katsir, tafsir yang sering kita pakai terkenal Ibnu Katsir, dan Al-Qurtubi. Kita akan sampaikan satu persatu secara singkat. Terkait dengan ayat ini, At-Tabari menyampaikan bahwasanya Allah menghendaki dengan ayat ini, dan berpeganglah kamu semuanya kepada agama Allah yang telah Dia perintahkan, dan berpeganglah kamu semuanya pada janjinya yang Dia Allah telah mengadakan perjanjian atas kamu di dalam kitabnya, yang berupa persatuan dan kesepakatan atas kalimat yang hak dan berserah diri terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsir At-Tabari. Nanti bisa kita dalami lebih lanjut lagi kalau waktunya ada. Ibnu Katsir menyampaikan tafsirnya terkait dengan ayat ini. Dia Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk berjamaah dan melarang berpecah belah, dan telah banyak datang hadis yang berisi larangan untuk berpecah dan perintah untuk menjaga persatuan dan selalu bersatu. Mereka dijamin terjaga dari kesalahan manakala mereka bersepakat, dan sebagaimana tersebut dalam hadis tentang hal itu, dikhawatirkan terjadi perpecahan dan perselisihan atas mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian di dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau menyampaikan tentang ayat ini, sesungguhnya Allah memerintahkan persatuan dan melarang dari perpecahan, karena sesungguhnya perpecahan merupakan kebinasaan dan al-jamaah atau persatuan merupakan keselamatan. Itu ayat yang kemudian kita nukilkan beberapa tafsir yang semuanya menyepakati bahwasanya ayat ini adalah ayat yang membawa semangat persatuan dan kemudian memperingatkan akan bahaya perpecahan. Dan persatuan itu diraih dengan cara berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Islam, Al-Quran, dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang semuanya telah dijelaskan dan kemudian diaplikasikan secara paripurna oleh para sahabat dan generasi-generasi yang ikhlas mengikuti mereka semuanya. Nah, kita bisa dapati ketika kemudian konsep ini dipraktekkan secara apik, secara baik oleh para sahabat, kita bisa menyadari bangsa Arab yang dahulunya terpecah belah menjadi suku-suku, bahkan kabilah-kabilah, bahkan keluarga-keluarga, maka kita bisa dapati mereka sebelum Islam itu banyak dan syarat akan terjadinya konflik. Itulah yang kemudian dikatakan sebagai zaman jahiliyah. Tetapi kemudian kita bisa melihat bagaimana dalam waktu 23 tahun masa kenabian Nabi Muhammad SAW, 23 tahun, kemudian dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin dan para sahabat serta ulama-ulama Islam, kita bisa melihat bagaimana Jazirah Arab ya, dalam 23 tahun itu kemudian bisa bersatu di bawah naungan Islam. Dan konflik-konflik yang selama ini terjadi karena kesukuan, rasisme, kemudian konflik sosial dan lain sebagainya itu bisa diredam ketika Islam terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga ini bukan teori lagi,
tetapi Islam bisa mempersatukan Jazirah Arab yang hari ini kalau kita melihat peta itu mungkin sekitar 5 atau 6 negara hari ini. Mereka bersatu padu menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat berikutnya sehingga kemudian Islam bisa menyebar ke daerah Mesir, kemudian ke beberapa wilayah Afrika, kemudian menyeberang ke utara, ke bagian Eropa, dan di sisi sebelah baratnya itu bisa meluas sampai ke Asia bagian barat, bahkan kemudian Asia Timur, kemudian bisa sampai ke Asia bagian barat, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga dikatakan hampir sepertiga atau separuh bumi itu pada masa kejayaan Islam itu bisa ternaungi bersatu di bawah satu panji yang sama, yaitu panji Islam. Nah, itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri, bahwasanya ketika Islam hadir, maka kemudian secara mekanisme, konsep dan prakteknya itu kemudian berusaha untuk mempersatukan masyarakat yang ada. Kita ambil contoh masalah yang kecil-kecil terkait dengan salam saja. Salam kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu memiliki makna yang mendalam dan memiliki makna persatuan yang sangat luar biasa sekali. Kemudian bagaimana sholat berjamaah kita, ya, konsepnya amat sangat mengunggulkan persatuan. Bagaimana kemudian ketika di masjid konsep kesetaraan itu kemudian berada di bawah satu imam itu mempelajari bagaimana konsep persatuan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana konsep zakat yang kemudian itu adalah merupakan pemerataan, yang itu pemerataan ekonomi yang kemudian itu bisa menjaga aspek-aspek persatuan ketika kemudian hendak diganggu dari sisi ekonominya, dan seterusnya dan seterusnya. Haji, ibadah haji itu adalah kemudian muktamar internasional yang terjadi setahun sekali di Ka'bah dan sekitarnya, di Arafah dan sekitarnya, dan tempat-tempat yang ada di sana. Semua kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia hadir di sana untuk menyatakan ikrar kesatuan, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, yang tidak ada sesembahan selain Dia. Kemudian menyatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menyatakan bahwasanya pengikraran syahadat bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul dan utusan, Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagainya. Maka di sini ketika kemudian kita dapati bahwasanya kaum muslimin hari ini secara kenyataan itu belum bersatu di bawah satu panji yang sama, maka itu adalah sebuah kenyataan yang perlu kemudian kita evaluasi bersama-sama. Jelas kita kemudian hari ini perlu kembali menggelorakan semangat persatuan ini sebagaimana semangat yang sudah digelorakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga mereka bisa meredam api konflik yang sudah puluhan tahun, bahkan antar generasi, antara suku Khaus dan Khazraj yang kemudian bisa bersatu di bawah panji Islam. Bagaimana mempersatukan Jazirah Arab dan tempat-tempat di sekitarnya. Maka kemudian kita bisa melihat apa yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah SAW setelah berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Maka salah satu di awal-awal yang beliau lakukan adalah mempersatukan, mempersaudarakan manusianya. Antara muhajirin dan ansor itu kemudian dipersatukan dengan sebuah ikatan sosial berupa mu'akhah, yaitu adalah mempersaudarakan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, menjadi ikatannya ikatan Islam. Kemudian ini dilanggengkan oleh para sahabat dan seterusnya. Maka di sini tidak ada celah sebenarnya bagi kita sebagai generasi Islam, sebagai umat Islam, untuk kemudian membuka pintu-pintu terjadinya perpecahan. Dan ini kemudian narasi persatuan ini kemudian hendak dicoba dikaburkan dengan adanya narasi keragaman, ya, narasi keragaman, narasi multikultural, ya, narasi bahwasanya kita hidup di dunia ini menyadari adanya berbagai macam keragaman. Iya, berbagai macam keragaman itu ada. Warna kulit kita berbeda, kemudian
postur tubuh kita berbeda, daerah-daerah kita berbeda, yang kemudian sampai ke aspek sosiologis yaitu kebudayaan dan seterusnya, kebiasaan adat istiadat yang kemudian beragam itu ya. Tetapi kemudian ya, ini jangan dibenturkan sehingga seolah-olah ketika Islam itu hadir maka kemudian disetarakan dengan keragaman-keragaman tadi ya. Jadi kita bisa melihat nanti bahwasanya ketika persatuan itu terjadi adalah persatuan dalam konsep ideologis keagamaan. Adapun muamalah maka kemudian bisa apapun ya, selama itu diperbolehkan di dalam Islam maka muamalah itu kemudian bebas dan itulah keragaman sesungguhnya yang terjadi. Bahkan dalam aspek teologis ya, kita sebut sebagai mazhab ya. Mazhab, maka kemudian kita bisa melihat ada 4 mazhab yang terkenal yang kemudian ada di dalam tubuh umat Islam yang kemudian ini menjadi kekayaan keragaman khasanah teologis kita, tetapi kemudian semuanya dibalut dengan balutan persatuan yaitu persatuan Islam itu sendiri ya. Bagaimana tata corak secara teknisnya mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, kemudian Maliki ya, itu kemudian bisa tetap berjalan pada koridor yang sama. Sehingga kemudian kalau kita sebenarnya ingin jujur mengakui bagaimana kemudian menempatkan keragaman di dalam persatuan ini, kita bisa melihat prakteknya di zaman Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita kenal sebagai Piagam Madinah ya. Piagam Madinah itu kemudian berisi peraturan-peraturan detail yang kemudian justru menjaga keragaman pada sebuah konsep persatuan yang besar. Bagaimana kemudian misalkan interaksi terhadap agama-agama yang ada saat itu, yaitu antara Islam dengan Yahudi, dengan Nasrani dan yang lainnya, selama kemudian ada rasa toleransi dan saling menghargai, maka itulah yang kemudian bisa menjadi modal persatuan untuk mencapai maksud yang lebih besar. Tetapi kemudian ketika toleransi dan keragaman itu gagal difahami, maka kemudian inilah menjadi bibit konflik yang baru. Ya. Oleh karena itu, sebenarnya kalau kita ingin lebih jauh belajar tentang persatuan, maka kita bisa berkaca kepada Islam, dan Islam itu teorinya sudah ada, ayat-ayat tentang persatuan bisa Anda gali kembali, kemudian praktek nyata dari sebuah konsep persatuan di atas keragaman itu bisa kita lihat pada sejarah Nabi Muhammad SAW, bisa kita lihat bagaimana pada sejarah para Khulafaur Rasyidin, bagaimana kemudian kita bisa melihat di sejarah-sejarah kaum muslimin yang lainnya. Misalkan pada Salahuddin Al-Ayyubi, misalkan pada Muhammad Al-Fatih yang sering kita dengar namanya, maka mereka bisa menjaga persatuan pada koridor wilayah daulah Islamiyahnya, yang dimana di situ ada banyak keragaman di sana. Ada banyak suku, ada banyak bangsa, bahkan kemudian ada banyak agama yang kemudian hidup di bawah sebuah persatuan Islam yang komprehensif seperti itu. Ya. Sehingga ini mudah-mudahan teman-teman tidak menjadi rancu lagi bahwasanya Islam, saya ingin katakan, praktek persatuannya sudah dijalankan secara turun-temurun dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan kemudian sampai ke Khulafaur Rasyidin dan kemudian para pemegang daulah Islamiyah yang lainnya, yang mereka secara teritori itu kemudian berhasil mempersatukan wilayah yang besar, tetapi kemudian keragaman itu tetap ada. Yang ini kemudian berbeda dengan konsep kolonialisme, yang kemudian kita mengenal adanya kolonialisme versi penjajah, yang saya tidak usah bahas agamanya, yang kemudian mereka mempersatukan itu adalah kemudian dengan menindas dan menghapus apa kita katakan budaya, tradisi,
kemudian dinamika masyarakat yang ada, dan mereka kemudian melakukan proses ekspansi secara penjajahan. Sementara kalau Islam itu konsepnya adalah ketika mempersatukan itu dengan futuhat, dengan futuh itu justru membebaskan. Bagaimana Fathul Mekah, ya, kita bisa melihat bagaimana kota Mekah itu berhasil dibebaskan tanpa keluar satu tetes darah pun. Dibebaskan dengan pakaian ihram, dengan tidak mengangkat senjata perang, hanya membawa alat perlindungan diri seadanya, ya, dan kemudian tidak dibebaskan dengan teriakan-teriakan, kita katakan teriakan perang, tetapi yang kemudian yang terjadi adalah teriakan talbiyah. Ketika itu adalah mau menuju kota Mekah untuk melakukan haji, ya. Sehingga kita bisa melihat Fathul Mekah itu, tertunduknya kota Mekah kembali ke pangkuan muslimin, itu tidak ada satu tetes darah pun yang tertumpah, dan bahkan tidak ada satu ranting pohon pun yang terkoyak. Nah, demikianlah tadi terkait dengan persatuan. Maka kemudian dengan konsep persatuan yang seperti itu, maka tidak menjadi sebuah hal yang muluk-muluk, sebuah hal yang utopia. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini yang kemudian berfirman adalah Rabbul Alamin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka dengan konsep persatuan seperti itulah yang kemudian bisa mengayomi segala macam perbedaan selama dalam tanda kutip itu adalah dalam koridor Islam yang benar, ya. Misalkan ketika itu ada perbedaan agama, maka antar agama ini bisa saling toleran dan bisa kemudian menegakkan tidak saling mengurusi urusan dalam negeri, dalam agamanya masing-masing. Itu akan kemudian menjadi tidak masalah, karena Islam pun menyadari sebuah konsep la ikraha fiddin, tidak ada paksaan ketika harus masuk ke dalam Islam, tetapi kemudian semuanya pasti akan ada konsekuensinya. Bagi yang Islam konsekuensinya begini dan begitu, bagi yang di luar Islam maka konsekuensinya begini dan begitu. Maka ketika semua konsekuensi itu disadari dan kemudian semuanya menyadari akan tanggung jawabnya masing-masing, maka insya Allah ini akan menjadi sebuah pilihan yang sesuai dengan nalarnya masing-masing, dan kemudian bisa saling menjaga. Itu yang kemudian akan menuntun adanya rahmatan lil alamin, yang kemudian kita bisa menyadari bahwasanya memang sunatullah, bahwasanya persatuan utuh dalam segala hal, ya. Jadi persatuan yang kemudian diidentikan sebagai serupa dan sebangun, itu yang kemudian perlu menjadi pertanyaan. Bukanlah persatuan ketika kemudian semuanya harus putih semuanya. Bukanlah sebuah persatuan ketika semuanya harus hitam semuanya. Tetapi kemudian justru dalam adanya warna-warni semuanya ketika pada koridor yang sama, itu akan kemudian menjadi sebuah persatuan yang penuh dengan dinamika, karena memang sunatullah, sosiologis Islam, sosiologis manusia itu memang selalu berdinamika, yang kemudian memang ini menjadi sunatullah, bahwasanya kita semuanya memiliki keragaman, ya. Keragaman baik itu pola pikir, keragaman perasaan, keragaman kesukaan, mood, sampai kemudian yang fisiknya, ya, warna fisik, body dan lain sebagainya, itu yang kemudian menjadi sebuah keragaman. Inilah yang mau kita sampaikan pada kuliah hari ini, bahwasanya kita kembali menegaskan Islam itu adalah merupakan agama yang sangat-sangat menganjurkan umatnya untuk bersatu, ya. Bahkan dalam beberapa hal yang sifatnya mubah, itu kemudian kita bisa saling mengalah, ya. Saling mengalah antara satu dengan yang lainnya. Kita kadang meninggalkan debat walaupun kita dalam posisi yang benar, ketika kemudian dikhawatirkan terjadinya debat itu akan memicu madorot yang lebih besar lagi, ya.
itu bisa dalam kaidah-kaidah fikih, dalam kaidah-kaidah mengambil keputusan, itu bisa terjadi ya. Misalkan dalam suami istri gitu, misalkan salah satunya itu berbuat salah tapi kemudian bisa dimaklumi yang lainnya demi menjaga persatuan, maka kesalahan itu bisa ditolerir dan seterusnya. Maka ini yang kemudian perlu kita sadari, bahwasanya Islam itu adalah agama yang sangat menganjurkan persatuan dan sangat tidak menganjurkan perpecahan, tercermin dalam praktek-praktek keagamaan kita selama ini, yang kemudian persatuan itu tetap bisa berdiri pada konsep keragaman, yang tentunya kita bisa mendudukkan keragaman seperti apa yang kemudian masih tetap dalam koridor persatuan. Kemudian persatuan inilah yang kemudian, persatuan dalam keragaman inilah yang nanti kemudian menjadi modal besar untuk mengantarkan kita semuanya pada keadaan rahmatan lil alamin, membawa rahmat kepada semesta alam ketika persatuan ini terjadi di atas keragaman yang ada, dan semuanya dalam rangka tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan yang telah dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan singkat ini. Mungkin masih ada diskusi-diskusi yang tersisa, kita bisa lanjutkan pada forum-forum yang lainnya, terutama pada forum-forum kuliah yang sifatnya sinkron. Nanti kita bisa diskusikan terkait dengan konsep persatuan di atas keragaman ini, yang kemudian akan membawa kita pada rahmatan lil alamin. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.